Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa pada persekutuan doa pada saat ini. Kembali kita hendak bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan sebagian. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang menaungi kami semua dengan berkat-berkat yang berasal dari tempat maha tinggi. Allah yang melindungi kami saat kami beristirahat semalam. Allah yang menyelimuti kami dengan kasih-Mu, menghindarkan kami dari berbagai macam kemalangan, kehinaan, kehancuran duniawi. Dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Kembali kami juga hendak bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga apa yang boleh kami dengar, boleh kami simpan dan coba untuk kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Ayub 2. Ayub 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Ayub 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan-Mu? Kutukilah Allah-Mu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang bagian ayat yang ke-10 tetapi bagian B. Ayub 2 ayat 10 bagian B, demikian. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah enggak ya ada orang yang merasa terzolimi sedunia? Atau merasa bahwa penderitaannya itu hanya dia yang mengalami dan orang lain tidak mengalami? Atau katakanlah, ada ndak orang yang paling merasa menderita di dunia? Ada ya? Bahkan kalau kita boleh mengingat ulang, di tahun 90-an, seorang penyanyi dangdut yang bernama Hamdan ATT sempat menciptakan sebuah lagu termiskin di dunia. Kalau ada kata berarti tidak ada orang lain yang miskin kecuali yang dinyanyikan atau disyairkan itu. Bahkan Hamdan ATT memberikan makna yang cukup dalam pada lagu tersebut. Kalau orang Jawa mengatakan baru dalam kondisi yang mutung, kecewa, kecil hati, patah hati, alias galau tingkat dewa. Bahkan kalau kita menelisik dengan bahasa Indonesia, ada ungkapan hiperbola. Dan di dalam kandungan lagu ini, di dalam salah satu syairnya ada kata-kata bermandikan air mata. Kenapa bermandikan air mata? Karena ia termiskin di dunia. Tidak ada orang yang miskin kecuali dirinya. Saudara-saudara, hal yang wajar yang dialami oleh manusia ketika manusia mengalami kegalauan tingkat dewa. Terlebih
ketika ada masalah dalam keluarga yang nampaknya tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Ada kalanya orang merasa bahwa permasalahan di kantor, relasi dengan rekan sekerja kok tidak nyambung. Atau waktu kita mengalami musibah yang berturut-turut, yang beruntun. Bagian ini belum selesai, sudah datang bagian yang kedua, datang lagi bagian yang ketiga. Sehingga hatinya menjadi kecut, menjadi kecewa, marah yang luar biasa. Atau ketika kita sedang mengalami sakit. Kenapa sih Tuhan tidak memberikan kesembuhan padahal orang lain diberi kesembuhan dengan segera? Kenapa penyakitku lebih parah padahal aku ini lebih dekat dengan Tuhan, sedangkan orang lain mengalami penyakit yang parahnya sama. Tetapi lain ketika dia tidak pernah ke gereja misalnya. PAB ora tahu maca kitab suci apa maning, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan loh. Sehingga yang terjadi adalah kayaknya masalah kita lah yang terberat. Masalah kita lah yang tidak pernah selesai. Masalah kita lah yang tidak bisa diurai. Sehingga jalannya menjadi mampet. Padahal saudara, kalau kita membicarakan berat ringannya sebuah masalah, bukankah itu relatif? Betul ya? Relatif. Ada masanya ketika orang kehilangan uang 100.000, dia merasa tenang-tenang saja. Kenapa harus dipikirin? Kalau toh hilang ya hilang saja, tidak perlu dicari-cari lagi. Tetapi di sisi yang lain, kadang orang merasakan bahwa uang 100.000 itu sangat-sangat berarti dalam kehidupannya, sehingga ketika uang 100.000 itu hilang, walah gegere mecah ke jagat. Mengalahkan perang nuklir mungkin ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kita diminta untuk jangan hanya dengenge, melihat yang ke atas, tapi lihatlah yang ada di bawah sana. Perlu ada pembanding di dalam kehidupan ini. Apakah memang penderitaanku ini penderitaan yang sudah cukup dalam dan tidak bisa terselesaikan dibandingkan dengan orang lain? Karena kadangkala apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh orang lain. Orang lain itu ternyata lebih dalam, lebih parah dari apa yang kita rasakan. Dan pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari sikap Ayub di dalam menyelesaikan apa yang menjadi penderitaannya pada saat itu. Kalau saya boleh mengatakan, okelah, Ayub itu hidup bukan dalam waktu yang singkat. Paling enggak, kalau beliau menikah katakanlah umur 20 begitu ya, umur 20. Lalu dia memiliki anak-anak umur 25 katakan begitu. Lalu Ayub hidup bersama dengan keluarganya. Kalau menurut cerita ini, ketika anak-anak itu pesta, artinya anak-anak sudah dewasa, Ayub sudah mempunyai menantu mungkin, bahkan memiliki putu. Itu artinya kan sudah dijalani kehidupan yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja. Bahkan ketika Tuhan memberikan harta benda, kekayaan dalam kehidupannya, kan tidak mungkin ketika orang lahir lalu kaya raya begitu. Ya kecuali dari ayahnya gitu kan. Tetapi kita bercerita tentang Ayub yang itu berdiri sendiri, berdikari. Artinya menjalani hari-hari panjangnya dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kesukacitaan, kurang lebihnya ya 30-40 tahun lah. Atau ketika orang punya mantu, saya 55 saja belum punya mantu, apalagi putu kan begitu toh. Kita bayangkanlah, si Ayub ini umur 50. Dan sudah punya mantu, sudah punya cucu, punya harta benda yang melimpah ruah dalam kehidupannya. Artinya perjalanan kehidupannya cukup panjang ketika dia mengalami kebahagiaan, kesukacitaan, dan tidak kekurangan suatu apapun.
ngerti-ngerti, mak bejujuk, mak betunduk gitu. Kok semuanya lalu menjadi hilang? Anak-anaknya hilang, harta bendanya hilang, binatang piaraan hilang, bahkan orang-orang yang ngopeni semuanya itu juga ikut hilang. Dan bukan hanya itu, sakit penyakit menggerogoti kehidupannya dan hampir mengambil kehidupannya, hampir mati, katakanlah begitu. Hal yang wajar ketika seorang istri yang mendampingi sekian puluh tahun itu lalu ada keluhan-keluhan. Tidak terima, merasa bahwa beban yang ada di dalam kehidupannya itu ya bebannya sendiri. Orang lain tidak pernah merasakan itu. Mung aku sing ngalami kasangsaran. Mung aku sing kaya ngene ngadepi kowe wong lanang saiki wis ora iso ngopo-ngopo, harta bendamu habis, anak-anakmu mati, ndak tersisa sama sekali. Terus sing tak ajab saka kowe iki apa, kan begitu toh. Sehingga ungkapannya di ayat ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apa kalau kamu sudah menderita seperti itu, kamu masih tetap berdiam diri dalam kesalehanmu, dengan ketekunanmu, dengan keakrabanmu, dengan kecintaanmu kepada Tuhanmu? Percuma. Atau bisa dikatakan, kenapa sih kamu harus masih baca kitab suci di dalam kondisi yang terpuruk? Kenapa sih kamu masih harus berdoa terus-menerus ketika peristiwa kekelaman, peristiwa yang mengejutkan, seolah-olah hancur semuanya? Untuk apa? Sudahlah, tinggalkan semuanya itu. Bahkan di sana dikatakan kutukilah Allahmu, karena Allah sebagai sumber berkat dalam kehidupannya. Allah penentu segalanya, Allah yang memiliki kuasa. Kalau sekarang ini Allah sudah tidak lagi memperhatikanmu, tidak lagi mempedulikanmu, seolah-olah ngapain juga kamu masih datang kepada Dia? Kenapa masih setia? Kenapa masih berbakti? Tidak ada gunanya. Sudahlah. Sehingga setelah itu semua selesai, matilah. Ngopo kowe urip, ora neng gunane. Ngapain juga hidup kalau toh kamu tinggal balung kulit? Untuk apa? Kamu sudah tidak bisa mengasihi aku, kamu sudah tidak bisa memberikan harta benda kepadaku, kamu sudah tidak bisa memberikan anak kepadaku kok. Mungkin dalam benak pemikiran istrinya, ya wes kowe mati wae, aku tak golek sing liyane, kan gitu toh. Tetapi pandangan si istri ini berbeda dengan apa yang dipandang oleh Ayub. Sikap istrinya berbeda dengan apa yang menjadi sikap Ayub pada waktu itu. Cara pandang menghadapi penderitaan istrinya berbeda dengan cara pandang ketika Ayub memahami apa yang dia terima ketika itu. Sehingga inilah ungkapannya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini loh, 50 tahun katakanlah, aku ki wis ngalami kebahagiaan. Sudah semuanya aku terima. Kelimpahan harta, punya anak, punya cucu yang begitu luar biasanya. Kurang apa meneh? Kalau toh di dalam kehidupan ini lalu ada pergantian, karena bagaimanapun juga kan dunia ini hanya ada dua toh. Kalau ndak suka ya duka, kalau ndak sakit ya sembuh, kan begitu toh. Sehingga kalau kita sudah mengalami kebahagiaan, kesukaan, kesembuhan. Lah kalau di dalam kehidupan, siklus kehidupan itu lalu ada variasi hidupnya,
katakanlah begitu, ada variasinya. Ya tidak selamanya orang sehat, namun lalu akhirnya sesekali keroan, sesekali ngombe antangin, sesekali minum tolak angin, tolak linu, itu kan hal yang wajar, hal yang biasa. Sehingga inilah jalan pemikiran Ayub yang positif banget terhadap Allahnya, terhadap sang pemberi hidup itu. Kalau toh selama ini kita sudah menerima yang baik, ya jangan lalu terus-menerus kita menerima yang baik. Ada suatu kali, ada masanya kita menerima yang buruk, dikatakan seperti itu. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Terima yang buruk itu. Nikmati yang buruk itu. Syukuri yang buruk itu. Jalani yang buruk itu. Karena toh Ayub juga berpikir bahwa suatu kali siklus itu akan terus berputar. Ya, ada orang yang tidak menyukai dengan teori Cokromanggilingan. Tetapi nampaknya Cokromanggilingan itu mau tidak mau ya memang terjadi dalam kehidupan kita toh. Jadi senjata cakra itu kan berputar begitu. Berputar lalu dia mempunyai gerigi, kalau dia nancep itu kan bisa nancepnya di mana saja. Ketika itu nancep bagian tengah, ya itulah yang harus diterima. Tetapi ketika lalu nancep di bagian bawah atau di bagian atas, mau tidak mau kita harus menerimanya juga. Dan itulah yang menjadi prinsip Ayub ketika itu. Dan akhirnya kesimpulan dari Ayub dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mau mengutuki Allah. Dia akan terus bersyukur atas apa yang dia terima dari Allah. Mengalami sesuatu yang baik dia bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika dia harus mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya, dia pun lalu menjalani semuanya dengan baik. Menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan tentu meminta kekuatan dari Tuhan. Sehingga apa yang dia alami, apa yang harus dia jalani, boleh berjalan dengan baik, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan mampu menyelesaikan setiap perjuangannya sampai dengan purna. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub ketika itu. Dan artinya menjalani setiap siklus kehidupan tanpa henti. Bersyukur atas karya kasih Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Mestinya demikian pun dengan kita. Ketika kita mengalami kesukacitaan, di balik itu, di samping itu, kita juga harus mengalami ketidaksukaan yang mesti terjadi selama kita hidup di dunia. Karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dunia ini mesti ada hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk. Terus kita jalani semuanya dengan rasa syukur dan tidak perlu mengumpat, bahkan mencela Allah. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang Kau percayakan bagi kami. Kami mengalami berbagai macam berkat yang berasal dari Engkau. Kami mensyukuri berkat itu, berkat kesehatan, kekuatan, bahkan kadangkala kami juga mengalami kelimpahan harta benda. Kami Engkau karuniakan anak, cucu di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan suatu kali kami juga harus mengalami kesedihan. Kami harus mengalami kehilangan. Kami harus mengalami keterpurukan. Dan oleh sebab itu mampukan kami menanggung semuanya dengan baik. Sebab kami tahu, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam kesukaan maupun di dalam keterpurukan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan,
Mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan terus hadir, Tuhan terus melawat kehidupan kami, Tuhan terus memberkati kami, baik di dalam masa suka maupun duka. Oleh sebab itu, kami hendak serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami keterpurukan, yang mengalami himpitan ekonomi, yang mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, baik relasi dengan pimpinan, relasi dengan sesama. Tuhan hadir, Tuhan menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya. Karena bagaimanapun juga kami bersandar penuh, kami berserah penuh akan kasih kuasa Tuhan. Engkaulah yang memiliki otoritas dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang Kau beri usia panjang. Di dalam panjangnya usia ada banyak hal yang menurun dari bagian-bagian tubuh mereka, fungsi-fungsi tubuh mereka. Tuhan hadir, Tuhan sertai, Tuhan lingkupi, dan Tuhan berkarya atas kehidupan mereka semua. Urapi kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, kekuatan kepada kami, untuk kami mampu menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau hindarkan kami dari berbagai macam malapetaka, kecelakaan, kehinaan, kehancuran hidup. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami memohon berkat secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mengiring langkah perjuangan kami ke depan. Dan kami mohon ampun akan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita dan kita terus berjuang untuk mampu menjalani hari-hari panjang kita dengan baik, bersandar, berserah penuh akan kasih kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.